Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam menjalankan perkuliahan kita pada hari ini. Izinkan Bapak akan mempresentasikan terkait sarana berpikir atau logika, bahasa, dan matematika. Pada slide berikutnya kita perhatikan bahwa definisi berpikir ilmiah adalah berpikir yang bersifat logis. Logis itu artinya masuk akal dan empiris. Namun juga ada yang berpendapat bahwa berpikir logis itu yaitu sama dengan berpikir sistemis. Sarana berpikir ilmiah juga merupakan sarana atau alat yang dapat membantu kegiatan ilmiah. Maka dalam melaksanakan aktivitas berpikir ilmiah perlu penguasaan akan sarana. Dengan adanya sarana bisa menentukan langkah tersebut, kemudian berpikir ilmiah tidak akan matang atau tidak akan sempurna jika tidak menguasai sarana yang telah ditetapkan. Next. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana berpikir ilmiah yaitu logika, bahasa, dan matematika. Yang pertama perlu kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan logika. Bila ditinjau dari segi etimologi bahwa logika berasal dari dua bahasa yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Logika berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Sedangkan logika berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata logos yang berarti pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan dalam bahasa Arab, logika disebut dengan ilmu mantik. Next. Adapun yang menjadi objek kajian logika. Yang pertama adalah objek material, yang maknanya suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek yang kedua yaitu objek formal, yang maknanya adalah perspektif atau sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. The next. Menurut Jalil, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan atau yang penting dalam menggunakan logika. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami. Pernyataan adalah rangkaian dari pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua term atau istilah. Pendalaran maknanya adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan knowledge atau pengetahuan. The next. Definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. baik pikiran yang berdasarkan logika induktif maupun
logika deduktif. Dengan istilah lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan language atau bahasa. Next. Adapun yang menjadi fungsi bahasa ada 4 poin. Pertama, bahasa itu sebagai alat untuk melakukan ekspresi diri. Bahasa juga sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, bahasa sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. The next, matematika juga bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang mempunyai banyak kelemahan karena tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan bahasa. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bahasa tersebut, maka digunakan sarana matematika. Matematika sebagai bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya, dan bersifat individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang dikaji. Adapun yang menjadi kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini adalah seseorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis maknanya adalah bisa diterima oleh akal sehat. Empiris adalah bahasa yang mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan. Sarana berpikir ilmiah adalah alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus dan dapat dilaksanakan kegiatan berpikir ilmiah secara baik. Sarana yang digunakan dalam berpikir ilmiah yaitu peranan bahasa, peranan matematika. Hubungan antara sarana ilmiah, logika, bahasa, dan matematika adalah merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam kegiatan berpikir ilmiah, di mana bahasa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seseorang kepada orang lain. Dan bila ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Oleh karena itu, matematika mempunyai peranan yang penting dalam melakukan berpikir deduktif, sedangkan logika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Sekianlah presentasi yang dapat Bapak paparkan. Semoga adik-adikku bisa memahami apa yang telah Bapak presentasikan. Bapak sudahi billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.